Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini berjumpa lagi dengan Tarno Motor Channel. Oke teman-teman, ini ada trouble di mobil Avanza. Di water pumpnya bocor. Apa sebabnya water pump bisa bocor? Itu karena jangka waktu atau udah waktunya ganti. Jadi kalau ada trouble seperti ini, yang terutama kelihatan itu dari satu, dalam perjalanan itu temperatur naik. Karena apa? Karena air radiator yang di mesinnya juga itu habis. Ini teman-teman dilihat dari kondisinya, udah ketahuan, udah karat. Untuk alur air water pump atau air radiator bocor. Sebelum diganti itu yang baru itu dicocokin dulu persamaannya, ada kelainan apa enggak. Kalau udah dilihat persamaannya, kecocokannya kok udah sama, ya berarti oke, berani pasang. Dan keistimewaannya kalau water pump udah bocor kok diganti baru, itu emang punya keistimewaan. Satu, kalau cara pemasangannya benar itu nggak akan bocor lagi sampai pada waktunya. Yang kedua, kebocoran air kok dikarenakan dari water pump. Kalau water pumpnya udah diganti itu nggak akan bocor lagi. Kalau pasang water pump, walaupun udah ada packingnya atau perpaknya, itu lebih baik itu dikasih lem tribon lah atau sealer lah, untuk menghindari 2 kali kerjaan. Misalnya udah dipasang, hanya mengandalkan perpaknya atau packingnya, nggak tahu masih ada rembesan bocor. Makanya fungsinya lem itu untuk mengantisipasi ada celah-celah yang bocor,
itu masih bisa tertolong oleh lemnya. Itu juga ada keistimewaannya lagi, saudara-saudara. Keistimewaannya apa? Sambil menonton, sambil nge-like dan subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya. Makanya saudara-saudara kalau sebelum mobil jalan dilihat kok ada air setelah dikontrol air radiator itu ada kebocoran atau air radiatornya kok dicek kurangnya banyak, itu harus tanda tanya ini apa bocor atau apa. Kalau sudah ketahuan bocornya itu di bawah poli, berarti itu dari water pump. Kalau misalnya cepat-cepat diganti, itu tidak merembet. Satu, tidak kena di radiatornya. Kedua, tidak sampai mengakibatkan overhead yang nantinya akhirnya makan biaya banyak. Makanya untuk pelajaran pemula-pemula maupun junior yang maaf baru punya mobil, baru mengenal dunia mobil otomotif, itu ya tolong sebelum mobil jalan, itu dicek dulu. Satu, air radiator. Kedua, cek penampungan. Jangan cuma dicek dari air penampungannya aja. Dicek juga dari radiatornya, tutup radiatornya buka, dicek airnya cukup apa enggak.
Setelah itu baru dicek colokan olinya, posisi masih dingin, dicek olinya masih cukup apa enggak. Atau masih bagus apa enggak, senggangganya oli masih cukup. Yang ketiga, dicek minyak rem. Dicek minyak remnya masih cukup apa enggak. Kalau misalnya mobil yang pakai master kopling, dicek juga minyak koplingnya. Jangan sampai pas di jalan tahu-tahu koplingnya nyeplos karena minyaknya habis. Terus termasuk minyak power steering. Kadang-kadang kalau yang masih pemula, maaf, itu tidak bisa membedakan antara minyak power steering dengan minyak rem. Kadang ada minyak power steering diisi ke minyak rem, tahu-tahu kepremnya pada melar lah, pada istilah bocor. Itu harus dibedakan antara minyak power steering, itu kan berasal dari istilah oli C10. Kalau minyak rem itu udah lain lagi, emang khusus minyak rem maupun minyak kopling. Termasuk dicek air aki, itu ada ukurannya. Kalau kurang puas ya dibuka tutupnya, dicek. Seendak-endaknya itu sel yang ada di aki itu masih kerendam air. Kalau misalnya mau jalan, diusahakan mobil dipanasin dulu sampai fan kipasnya itu muter jalan. Jadi kalau udah jalan berarti fungsi fan kipasnya itu normal. Kalau misalnya buru-buru tidak nunggu fan kipasnya jalan, ya posisi jalan selalu cek kontrol, lihat temperatur normal apa enggak. Kalau sampai udah mencapai 3/4, itu harus tanda tanya, minggir, apa fan kipasnya jalan apa enggak. Karena air radiator udah dikontrol, kok fan kipasnya enggak jalan, berarti kan bisa temperatur tinggi. Kadang ada yang namanya, maaf, pemula baru punya mobil, pengen ganti radiator sendiri, kuras radiator sendiri. Tadinya tidak ada masalah di temperatur, tahu-tahu diganti kulen, air kulennya atau diganti air radiatornya malah jadi panas, jadi nyembur. Karena apa? Karena tidak kontrol. Kalau misalnya mau kuras air radiator, itu kan ada buangannya angin.
Jadi harus dibuka buangannya angin. Biar di ruangan mesin itu tidak ada celah-celah angin yang masih kosong, tidak ada airnya, itu yang akan menimbulkan panas. Dipastikan baut-baut dipoli itu kencang semuanya. Jangan sampai ganti water pump nanti lagi jalan, tahu-tahu poli water pumpnya lepas. Ini setelah diisi airnya, ini untuk buang angin. Ini harus dibuka biar anginnya keluar. Kalau udah anginnya keluarnya udah air, berarti di ruangan mesin itu udah keisi air semuanya. Tapi kalau tidak dibuka, itu biasanya timbulnya
masuk angin ya timbulnya panas. Nah air ini harus keluar dulu bersih, tidak ada angin. Sambil diisi radiatornya, sambil dibuka. Kalau udah tidak ada angin atau udah bersih lah itu kan masih perupus-perupus. Nunggu sampai airnya keluar. Udah nggak ada angin. Kalau udah kelihatan tidak ada angin, ditutup lagi. Semuanya dicek termasuk penampungannya dipenuhi, ada ukurannya, batasnya. Gitu lagi itu aja lah. Iya, harus itu cuma ini sangat channel dewek. Iya. Ya kaget betul mungkin tak karena orang country sore betul di palau si seret tirik odok itu sisa kita boros sekali banyak boros balik orang kan bahaya harus kenangan kenangan sih direk kok anu mudah ya wis ora sering kawan aku sih mobil kawan aku mungkin sering pertahun itu gak ada orang paling kantor tidak ceplok badi ya wis dia tegak berbos ini presiden dia lah ya kalau nggak naik kami itu dokter bisa lo pakai nanti lah ya mas mau kapan Andre karo Imran wis loro cukup di dalam wingi mas Alto nanti tegak berbos wingi aduh orang ngerti sih iya itu sih tegak mana Kalau bisa terus selangnya itu jangan sampai bocor, misalnya agak kendor diikat kawat atau diklem itu enggak masalah, yang penting kendor. Iya butuh katanya ini ya mau apa sak direng ya kok kan kalau melaku juga itu dalam itu aja yang normal gitu pinter kopa sih pinter kopa apa motor ini sih si Maneng untuk Maneng diusahakan posisi air penuh. Nanti setelah disekat itu dicek masih ada gelembung angin apa enggak. Kalau misalnya masih ada gelembung angin ditambah. Kalau udah nggak ada gelembung itu udah berani tutup radiatornya. kira orang kira bocor bantu dong. Nanti ada lagi saudara-saudara, ditunggu posisi mesin hidup tapi anggaran mungkin orang kewenangan dia gelem bocor gelem panas panas dibuduk iya
biasanya kalau masih masuk angin, sebelum Main. fan kipas muter itu biasanya air yang di radiator keluar dari Pemahaman anak-anak bengkel. penampungannya itu menyemburkan air. Ini Bapak Samijo yang punya pariwisata, khususnya Kabupaten Cilacap ini. Ini nunggu posisi fan kipasnya muter, sambil menunggu fan kipasnya muter, sekalian saya sembilan kali berarti kan aman. Biasanya kalau makan Ya, soalnya kadang lagi di banyu dari gue orang ditanam dia ngomong-ngomong akhirnya bener-bener kita kan ngembangnya jadi temperaturnya iya. airnya berarti kan normal yakin berarti kita kondisi sehat gitu terus orang anak masuk angin bisa kayaknya apa bilangnya Nah, dia kan biasanya normal. Mau nih orang ini mau nih. ya lubang terus karena banyunya kosong Pantes yang mulai curiga nang kono wingi pas aku baik. Bedane kok nggak terus ora belum. orang mandek, orang